Pengertian model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran IPS selama ini cenderung lebih banyak mengembangkan kemampuan menghafal materi pelajaran. Peserta didik belum dibiasakan untuk memahami informasi dan menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Titik pembelajaran IPS masih berpusat pada guru dan peserta didik, belum dijadikan subjek belajar. Pembelajaran cenderung lebih banyak menempatkan peserta didik pada aktivitas mencatat, mendengar, atau menjawab pertanyaan guru. Selanjutnya, pengertian model pembelajaran kooperatif. Salah satu upaya untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam pembelajaran saat ini, khususnya pada mata pelajaran IPS, adalah dengan metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang dilakukan dengan pembagian kelompok belajar dengan memberi kesempatan kepada setiap peserta didik untuk bekerja sama dengan semua peserta didik dalam tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif membawa konsep inovatif dan menekankan keaktifan peserta didik. Juga diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Istilah cooperative learning atau pembelajaran kooperatif berasal dari kata kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Pada hakikatnya cooperative learning sama dengan kerja kelompok. Banyak guru yang mengatakan tidak ada sesuatu yang aneh dalam cooperative learning karena mereka beranggapan terbiasa melakukan pembelajaran cooperative learning dalam bentuk belajar kelompok. Pembelajaran kooperatif merupakan bentuk pembelajaran dengan cara peserta didik belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya 3 tujuan pembelajaran penting, yaitu 1. Hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang sulit. 2. Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar peserta didik menerima teman-teman yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 3. Pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan sosial peserta didik, di antaranya berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif adalah untuk mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keunggulan: 1. Motivasi yang tinggi karena didorong dengan dukungan dari rekan sebaya. 2. Menghasilkan peningkatan kemampuan belajar. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 4. Membentuk hubungan persahabatan. 5. Menimba berbagai informasi. 6. Belajar menggunakan sopan santun. 7. Memperbaiki sikap terhadap sekolah. 8. Tingkah laku yang kurang baik. Kelemahan model ini: yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. 2. Selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu. 3. Saat diskusi kelas terkadang didominasi oleh seseorang. Hal ini mengakibatkan peserta didik yang lain menjadi pasif. Landasan teori pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif berasal dari berbagai teori seperti John Dewey, kelas sebagai cermin masyarakat yang lebih besar, Gordon Allport, kontak langsung antar etnik, peran serta dalam kondisi status yang sama dan setting kerjasama antar etnik, teori konstruktivis, penekanan pada hakikat sosiokultural dari pembelajaran, belajar melalui interaksi dan kerjasama. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Numbered Heart Together atau NHT menekankan pada pembinaan kerjasama kelompok sebelum diskusi.
Yang kedua, investigasi kelompok atau group investigation melibatkan peserta didik dalam perencanaan topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan. Peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif yang pertama menjadi fasilitator, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua menjadi mediator, menjembatani materi pembelajaran dengan permasalahan nyata. Yang ketiga direktor, motivator, membantu kelancaran diskusi kelompok, memberikan semangat kepada peserta didik. Dan yang terakhir menjadi evaluator, menilai kegiatan belajar mengajar baik secara perorangan maupun secara berkelompok.